Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smekatulasma, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin, saya Revalina Mitra Puspa dari kelas 10 Akuntansi 4. Kali ini remaja. Terlintas di pikiran kalian remaja itu apa sih? Kalau aku nih ya, remaja itu adalah proses di mana anak-anak menuju dewasa. Dari hal baik sampai hal buruk akan kita dapatkan di dalam remaja. Tapi kali ini tahu nggak sih ya, Sobat Smekatulasma ini tentang berita buruk yang sedang marak akhir-akhir ini. Berita ini tentang di mana para siswi, ratusan siswi ternyata mengajukan ratusan dispensasi pernikahan. Dikarenakan apa ya kira-kira? Karena hamil di luar nikah. Kaget banget kan? Nah, di sini kita kayak merasa bahwa remaja memang rentan mendapatkan pergaulan bebas. So, gimana ya kelanjutannya dari kasus Ponorogo itu? Yuk kita simak video berikut. Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah di bawah umur. Bahkan di minggu pertama Januari 2023 ada 7 pelajar, diantaranya pelajar SMP yang tengah hamil dan melahirkan. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur kedapatan hamil di luar nikah. Banyaknya pelajar hamil di luar nikah terungkap setelah siswi yang hamil mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Rata-rata pelajar anak di bawah umur 19 tahun. Para pelajar ini sudah hamil dan terpaksa melangsungkan pernikahan di bawah umur. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, bahwa pasangan diizinkan menikah jika usia minimal sudah mencapai 19 tahun. Jika usia kurang maka harus mendapat putusan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2021 sebanyak 266 pemohon, sementara di tahun 2022 191 pemohon. Bahkan minggu pertama tahun 2023 sebanyak 7 orang pemohon dispensasi nikah yang semuanya siswa kelas 2 SMP dan SMA, mayoritas sudah hamil, bahkan ada yang sudah melahirkan. Tahun 2023 ini diawali dengan 7 perkara dan semuanya saya kabulkan karena semuanya itu sudah memenuhi unsur mendesak dalam pasal 7. Hamil duluan, bahkan ada yang sudah melahirkan. Terungkap anak-anak di bawah umur ini berpacaran dan melakukan hubungan suami istri di hotel, tempat wisata, bahkan rumah saat orang tuanya sedang bekerja. Atas maraknya kasus ini, orang tua diimbau untuk mengawasi pergaulan anaknya, juga menanamkan ajaran agama dengan baik dan benar. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Aduh, ternyata sejauh itu ya pergaulan para remaja pada saat ini. Yang kita kira kayaknya mungkin ya ada 1-2 kasus seperti itu ya, mungkin dialami oleh 1 anak atau 2 anak dan beberapa anak mungkin ya, tidak sampai ratusan dispensasi seperti ini. Dan aku sendiri juga gak menyangka sih hal ini akan terjadi, apalagi di provinsi aku, di provinsi kita, yaitu Provinsi Jawa Timur. Mungkin kayaknya nih ya, untuk mengupas lebih dalam, kayaknya kita akan mengundang nih salah satu bintang tamu kita. Beliau ini sangat berperan penting loh dalam kehidupan kita. Kayaknya Sobat Smekatulasma ini gak asing lagi deh sama sosok beliau ini. Yang biasanya kalau kita lagi main, terus tiba-tiba ada beliau ini tiba-tiba kayak, "Dok, lagi apa?" gitu. Kayak tiba-tiba nyapa, "Dok, halo, gimana kabarnya? Gimana hari ini?" Tebak siapa tadi? Nah, mari kita sambut Pak Imron. Pak Imron, silakan duduk, Pak. Aduh, gimana Pak? Gimana Pak kabarnya? Silakan Pak. Sehat. Sehat Pak ya. Iya. Nah, tadi nih Pak, saya habis jelasin nih ke Sobat Smekatulasma bahwasannya ada berita buruk yang dari siswa-siswi Ponorogo yang dinyatakan banyak sekali dispensasi pernikahan
yang dikarenakan hamil di luar nikah. Kayaknya kira-kira nih Pak ya, tanggapan dari Pak Imron tuh gimana Pak? Ya ngeri ya, Iya, betul-betul ngeri. benar. Jangan ngeri. Dan ini bisa jadi tidak hanya di Ponorogo, Iya. mungkin daerah-daerah lain juga yang belum terekspos. Nah, iya Pak, betul banget. Ya, jadi kita tidak mendiskreditkan satu daerah, Iya. ya, tapi kita anggap ya fenomena ini mungkin hampir merata. Kenapa sih ini bisa terjadi? Apa ya kira-kira, Reva? Kalau menurut saya nih Kak, kejadian ini bisa terjadi kayaknya gara-gara ada satu anak tuh. Kan proses remaja kan proses meniru orang lain tuh Pak, proses meniru lingkungan sekitar. Nah, ini tuh kayaknya pergaulan bebas Pak. Jadi salah satu anak ikut ke pergaulan bebas karena di situ kayak ngerasa sama-sama pacaran. Nah, sama-sama pacaran nyaman tuh. Ayo gini nih, ke sini. Terus mereka nggak ada tujuan kayak gitu nih Pak. Terus tiba-tiba kan gimana remaja tuh hawa nafsunya sangat kuat Pak ya. Terus langsung di situ banyak udah wes ayo langsung aja gitu. Ya, ini ya karena memang ada medianya. Ya. Iya. Apa medianya? Yaitu pacaran. Ya. Betul Pak. Kalau ada anak remaja sampai pendidikan menengah atas itu tidak pacaran, wow itu luar biasa. Itu suatu mutiara buat keluarganya. Iya, Ya. benar Pak. Hebat banget itu, berarti bisa menjaga diri. Nah, memang pacaran itu sudah ada sejak dulu. Iya. Ya, cuman bedanya sekarang pacaran, jumlah anak remaja yang pacaran itu lebih banyak. Saya bisa dikatakan tren ya. Kalau dulu paling yang dari 100 yang pacaran zaman Pak Imron muda dulu, dari 100 anak remaja paling yang pacaran nggak sampai 10%. Iya. Tapi sekarang kebalikannya ya, yang nggak pacaran justru hanya 10%, mungkin bisa jadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya pacaran yang sangat berbeda dengan zaman dulu. Terlalu dewasa Pak ya. Ya, Iya. gaya pacaran sekarang itu terlalu terburu-buru seperti seorang dewasa. Iya. Ya, kenapa kok seperti itu? Itu juga banyak faktor. Ya, tapi yang penting kita tidak perlu menyalahkan salah satu pihak atau pihak manapun. Yang penting kita harus bisa segera mencegah dengan berkolaborasi, bekerja sama. Nah, kenapa pacaran sekarang gayanya kok beda? Karena satu, teknologi yang lebih pesat. Iya. Ya, begitu mudahnya anak remaja itu mengakses pornografi, gitu ya. Nah, itu akhirnya memicu pacarannya seperti orang dewasa. Niru Pak ya. Ya, Yang ada di meniru yang sosmed. sering dilihat. Iya. Karena begitu mudahnya melihat seperti itu. Itu yang akhirnya seperti kalau kita lihat di jalanan, ya, di jalanan anak remaja yang pacaran, kalau boncengan itu sudah kayak suami istri loh. Iya. Betul kan ya Reva ya? Saya kemarin pulang sekolah itu Pak ya, banyak sekali seliweran anak-anak yang digonceng gitu, teman-teman yang digonceng sama pacarnya. Malah jarang saya lihat yang udah mungkin mereka udah kerja gitu Pak ya. Itu tuh kayak sendirian gitu, tapi yang justru yang masih pelajar itu digonceng Iya. sama cowoknya dan Gaya boncengannya pun wah seperti orang dewasa. Iya. Itu gejala, ya, gejala. Makanya sering Pak Imran itu ke remaja Megathulasma bahwa pacaran itu mengurangi kesadaran, betul Pak. mengurangi kesadaran. Jadi yang awalnya tidak ada niatan, ya, Pak Imran yakin Iya. mereka pacaran tidak ada niatan untuk bisa hamil di luar nikah, tapi proses berjalan, kesadaran hilang. Nah, akhirnya seperti itu. Ya, itu yang pertama tentang pacaran. Jadi, bagaimana untuk mengantisipasi? Ya silakan kalian bertemu dengan yang istilahnya pacar di tempat-tempat yang terlihat. Itu mengantisipasi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua bagi remaja yang bucin ya, itu Bucin nih. pikiran, waktu, tenaga itu fokusnya ke pacar. Iya, jadi Ya. kebagi dua gitu Pak ya. Ya, jadi bahwa remaja itu punya kehidupan loh ya, punya dunia yang Betul. asik loh ya. Betul.
dia tidak menikmati. Karena apa? Fokusnya ke pacar, karena terlalu bucin. Jadi kalau bisa ya harus sebetulnya harus bisa, walaupun kalian sudah mengenal pacar, tapi ada waktu yang kalian bisa menikmati dunia remaja yang penuh dengan keasikan dan positif. Contoh di sekolah ikut ekstrakurikuler ya, itu menyita waktu, pikiran, tenaga sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif itu ya. Jadi itu yang kedua, silakan para remaja kembangkan bakatmu ya, kembangkan minatmu yang positif agar kalian terhindar dari sesuatu yang negatif. Tuh. Nah, Secara nggak langsung ini Pak Imran menjelaskan tips biar yang buat bucin nih ya, kayak biasanya kayak pacarnya offline, aduh kira-kira kemana ya gitu kan, kayak ada loh yang sampai, Hmm. kenapa kamu tidak ikut ekskul? Tidak boleh Pak, sama si A si B. Loh, Iya, kok segitunya gitu loh ya. iya, sama Nah, orang tua iya. aja kadang nggak Nah, nurut Pak ya. Iya. itu sama orang tua nggak nurut, malah sama pacar lebih Iya. nurut. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ya kita tetap kembali ke iman dan takwa Iya. ya. Nah, bagaimana untuk ini yang mendasar untuk meningkatkan iman dan takwa bagi yang muslim ya, bagi yang muslim. Satu sederhana, perbaiki sholatmu, sempurnakan sholatmu. Semakin sempurna sholatnya, akan semakin tercegah dari perbuatan yang tidak baik. Betul. Secara tidak langsung kita kalau misalkan sholat nih Pak ya, kayak kita tuh merasa ada tujuan hidupnya, kayak Ya. ada tiang gitu loh. Nah, Kayak kita sholat nih, udah habis ini udah waktunya asar, nah kita jadi tepat waktu gitu loh Pak ya. itu. Iya, Ya. terlatih di situ di sholat. Jadi tiga itulah yang perlu diperhatikan. Iya. Mungkin itu Reva yang Pak Indra bisa jelaskan untuk mengantisipasi, semoga kedepannya di bumi Smekatul Asma dan di daerah lain umumnya bisa terhindar dari hal-hal yang berkaulat bebas atau hamil di luar nikah. Tetap semangat remaja, menikmati masa remaja penuh keceriaan dengan sesuatu Betul. yang positif. Itu ya, Reva? Nah, jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, dari yang kita bisa kita ambil dari pesan-pesan atau tanggapan dari Pak Imran tadi, gimana cara kita sebenarnya kalau pacaran ya nggak apa-apa, tapi ya diusahakan jangan ya, soalnya kayak apalagi kita remaja yang ikut-ikutan, jadi diusahakan untuk tetap menjaga iman kalian, jangan sampai iman kalian oleng sampai-sampai pacaran yang ke hal-hal seperti itu. Dan jangan lupa juga jangan terlalu tergantung menggantungkan diri kalian ke dalam pacar kalian. Kayak contohnya misalkan kalian diputusin nih, terus sampai mau minum obat overdosis sampai kalian berniatan untuk mengakhiri hidup kalian, itu jangan sampai. Karena Wah. saya pernah Pak, teman Bucin saya banget itu namanya. iya, teman saya kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Sobat Smekatul Asma telah mendengarkan bacotan kita dari awal sampai akhir. Saya Revalina Butera Puspa dan Saya Pak Imran yang biasa dipanggil dengan Pak In. mengakhiri podcast kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, ada satu lagi. SMK Negeri 12 Malang, disiplin, santun, literat. Dadah.